Nah kalau kita tadi kan banyak ngomongin ini kendaraan darat ya, gitu. Tapi sebenarnya autonomous vehicle itu bisa nggak sih dipakai di misalnya di laut atau di udara gitu? Itu banyak juga kan? Udah banyak. Dan itu lebih aman atau lebih nggak aman? Gimana ya? Beda karakteristiknya mungkin ya. Maksudnya secara teknologi, tadi teknologi kuncinya tuh memang bisa diterapkan. Iya. Navigasi misalnya mengetahui lokasi kendaraan atau drone itu bisa drone itu udah diterapkan. bisa ya, Baik itu otonomus ya? kendaraan darat, drone atau laut. Tapi sistem lokalisasinya itu kan sama gitu kan. Maksudnya dia ada di mana. Kemudian merencanakan jalurnya misalnya atau sensor-sensornya itu sebetulnya bisa secara teori itu bisa diterapkan di macam-macam. Mungkin perlu adaptasi teknologinya. Misal kelebihannya kelebihannya ground vehicle itu dia kan bisa mengangkut bobot yang lebih banyak daripada drone gitu kan. Itu kan teknologi sensor yang dipakainya juga beda gitu kan. Kelebihan drone mungkin lebih luas gitu ya, intinya itu tidak se-crowded di darat gitu kan. Cuma dia harus memastikan itu tidak jatuh gitu kan. Kalau kendaraan darat kan pasti atau nabrak gunung. Gitu. Jadi sebetulnya kalau bilang mana yang lebih mudah, saya sih masing-masing ada karakteristiknya masing-masing gitu ya. Gitu. Cuma jadi, secara teknologi kuncinya tuh dia bisa didiversifikasi di macam-macam aplikasi. Tapi kita juga mengejar ke situ juga ya. Ya kalau di BRIN maksudnya. Ya kalau di BRIN memang ya ada berbagai macam aplikasi ya. Misalnya tadi bukan cuma untuk penumpang, misal untuk delivery, logistik buat di industri atau ke agriculture juga misalnya di precision farming. Jadi teknologi otonomnya tuh bisa diterapkan di macam-macam sih. Sorry deh, mau nanya deh, ini saya agak bingung ya. Otonom itu kalau misalnya drone itu kan dikendalikan jarak jauh ya Mas? Itu disebut otonom atau enggak sih? Dikendalikan jarak jauh itu teleoperasi. Kalau otonom jadi itu teleoperasi kan. Kendali murni itu juga bisa semi otonom, bisa fully teleoperasi. Jadi misalnya kalau semi otonom itu dia kita cuma nyuruh dari satu titik ke titik tertentu atau maju. Tapi kalau ada halangan dia menghindar misalnya itu semi otonom. Drone itu bisa kayak gitu. Atau enggak kalau misalnya ada trouble dia balik lagi. Misalnya tuh kalau baterai habis dia langsung balik. Gitu kan. Itu semi otonom. Oke. Ya memang ya ada level-levelnya lah gitu. Yang tadi disampaikan ya ada 5 level tadi. Nah tapi kalau yang fully belum ada ya? Untuk teknologi model kayak drone gitu. Speedboat gitu ada nggak sih yang otonom? Ada sih, ada banyak. Jadi kalau karena mungkin untuk kendaraan bukan penumpang ya, itu regulasinya kan beda ya safety-nya gitu. Kalau penumpang harus memastikan keamanan baik yang di dalam maupun yang di luar gitu kan. Kalau istilahnya kalau saya istilah robot atau drone itu kan dia hanya tidak membawa penumpang. Jadi lebih safety-nya itu lebih minim gitu. Dia harus memastikan tidak ada collision atau memastikan sekitarnya aman saja gitu kan. Kemudian faktor ergonomi, kenyamanan itu kan nggak masuk juga gitu di situ. Benar. Bedanya dengan kendaraan penumpang ya. Jadi ada beberapa yang fully otonom gitu kan untuk tugas-tugas tertentu itu sudah banyak sebetulnya. Kalau udah banyak ya. Berarti ya udah ya di berbagai belahan lah gitu. Betul. Ya. Kalau untuk penumpang tadi bahkan dipakai perang juga itu kayak kemarin tuh. Lebih tricky kalau penumpang itu kan. Kalau pakai penumpang tuh lebih tricky udah. Dan ya itu tadi Mas ya, kalau pakai penumpang itu memang dia harus benar-benar memastikan keamanan itu ya, yang nomor 1 ya. Betul. Nah kira-kira apa yang harus dilakukan nih saat ini kalau menurut Mas? Nomor 1 sih pembenahan regulasi sih ya. Tadi tuh yang berulang-ulang disampaikan tuh. Itu regulasi. Penting sekali. Karena ini nggak bisa satu sisi aja. Karena semua stakeholder duduk bareng nih kan. Yang kedua adalah literasi. Nah, jadi jangan cuma hanya teknologi itu dihadirkan, itu udah bagus. Tetapi bagaimana mereka membaca tadi manual booknya. Kita nggak bicara mobil otonomus nih, mobil biasa aja masyarakat kadang beli ya udah atau mobil semua sama. Betul. Saya bulat rodanya 4 gitu kan. Ini saya termasuk fitur yang nggak baca fitur maksudnya nggak baca manual book ya. Itu yang paling males. Padahal tinggal buka PDF mereka baca kan. Itu yang masih kurang di Indonesia sehingga adapnya ini berjalan tidak seiringan paralel dengan kehadiran si teknologi ini.
Nah itu yang harus dibenahi betul ya. Itu yang dasar menurut saya. Jadi kalau dasarnya ini aja adabnya atau budayanya belum diperbaikin, ini sia-sia nih otonomus masuk nih. Iya, iya. Jadi saya kan ada kemarin ini bawa mobil listrik ya. Nah, saya bingung tuh buka panel listriknya kan di sebelah mana. Akhirnya baru itu saya baca. Jadi selama ini sebelum habis baterainya saya nggak pernah baca. Ini sebelah mana ya kan? Gitu. Bener. Kemarin baru ada pameran pembukaan tuh. Iya. Gias ya. Ini ada kejadian lucu nih. Iya. Ada salah satu orang yang coba untuk membenahi kendaraan itu ternyata kekurung hampir sampai 2 jam. Dia nggak bisa keluar dari situ. Oh iya. Buka pintunya yang mana, buka kacanya, semua otomatis. Elektrik gitu iya, kan? Iya. Dan ini mobil sekarang tuh udah jauh lebih sophisticated lah ya secara teknologi gitu. Semuanya pakai panel yang ada di depan kan ya. Benar. Dan itu kan harus dibuka menunya ini segala macam gitu kan. Dan jadi hadirnya si otonomus ini nggak boleh dibikin main-main nih. Itu lebih dari itu. Itu dia. Lebih dari hanya sekedar buka panel listrik atau buka pintu mobil yang kekunci ya. Iya. Ini lebih gawat berarti ya. Kalaupun hadir, dia harus benar-benar bisa digunakan maksimal dan benar gitu. Ya, sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan, iya. Dan melihat keamanannya juga gitu. Benar. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi nggak dari Kang? Ya mungkin tadi ya. Kalau menurut saya teknologi itu netral. Teknologi itu datang mau tsunami seperti apa, tapi bagaimana pengguna teknologinya, nggak hanya autonomous vehicle gadget sekarang atau IoT, itu kan segala macam gitu. Tapi yang penggunanya seperti apa mau dipakai untuk bijak, baik atau dipakai untuk yang negatif juga bisa gitu. Kan? Iya betul. Sama. Tadi kendaraan otonom juga itu kan salah satu teknologi yang sudah lagi banyak dikembangkan gitu. Ketika datang tuh apakah kita siap, penggunanya tuh siap gitu kan, baik itu tadi literasinya, baik itu sosialisasinya, memang perlu kerjasama dari semua pihak sih. Kerjasama semua pihak ya. Iya. Tapi menarik lah itu masalah etik and teknologi. Gitu. Teknologi itu bisa sangat bermanfaat, tapi bisa juga sangat merusak gitu ya intinya ya. Iya. Teknologinya netral, tapi tergantung penggunanya seperti apa gitu kan. Gimana kita menggunakan teknologi yang ada itu gitu. Tadi apakah otonom itu kita udah nggak peduli gitu dengan keamanan atau digunakan secara efektif gitu kan untuk mempermudah, menambah keamanan gitu. Tapi otonom ini bisa ngapain aja sih mobilnya, Mas? Misalnya ada vehicle yang fully otonom gitu. Hanya sekedar jalan, mengantar, parkir juga bisa ya? Ya jadi dia kan fully tuh. Yang fully ya? Kita ngomong yang fully. Dia harus tahu kan, kendaraan otonom tahu dia ada di mana, terus mau kemana, ada di sekelilingnya tuh apa aja gitu kan. Dia, ini lebih ke konsep ya? Betul, bisa merencanakan pergerakannya kan. Kalau misalnya tuh navigasi dari satu tempat ke tempat lain harus lewat mana, kemudian ketika navigasi itu ada orang atau ada vehicle atau ada rambu, dia harus decision makingnya tuh seperti apa gitu kan. Itu tadi ya. Kalau fully ya tadi, bisa semuanya harusnya bisa adaptif gitu kan. Iya. Ini menarik ya, artinya rambu-rambu yang dibikin di jalan itu juga harus bisa dibaca oleh si autonomous vehicle. Ya kalau nggak bisa kebaca ya bingung juga ya. Itu tadi bicaranya sebenarnya kondisi lingkungan yang ideal. Iya. Nah kalau tadi kita membahas Jabodetabek, ini jauh dari ideal. Kita ngomong apa adanya ya. Iya dong. Iya memang kan kita nggak bisa. Semua juga tahu gitu, artinya ya dengan kondisi sekarang jalan gitu ya, terus kemudian pembangunan infrastruktur juga nih lagi banyak di mana-mana ya kan, proyek strategis nasional dengan galian-galiannya juga banyak gitu ya kan. Nah itu kan juga ini ya mempengaruhi kalau misalnya ada autonomous vehicle lewat ya, tadinya nggak ada galian gitu, tahu-tahu ada galian masuk tuh mobilnya ke dalam galian. Bisa kan kayak gitu kan, karena itu bukan dianggapnya obstacle gitu. Ya kalau konsepnya fully dia harusnya tahu gitu kan. Harusnya tahu ya. Itu ada galian gitu. Makanya saya bilang kalau benar-benar fully otonom itu ya mungkin masih perlu banyak yang dikembangkan gitu ya. Mungkin belum ada juga yang benar-benar fully gitu. Dia bisa otonom di kondisi tertentu, kondisi yang sudah standar atau tadi kalau harus beradaptasi dengan
semua lingkungan itu memang perlu banyak pengembangan. Itu yang penting ya, pengembangan itu ya. Nah, kalau dari Mas sendiri Mas, kira-kira Pak? Jadi saya salah satu orang yang berharap Indonesia ini maju. Iya. Bermimpi sekali gitu ya. Bahkan ada pikiran-pikiran bagaimana kalau A, B, C dan sebagainya, khususnya autonomous vehicle ya. Tetapi ternyata itu nggak gampang. Regulasi harus dibenahin. Kemudian infrastruktur juga harus benar-benar di-set sebaik mungkin gitu kan. Nah ini tadi saya bilang duduk bareng lah antara stakeholder. Nah yang ketiga adalah teknologi ini jangan cuma kita lihat ada tapi kita nggak paham. Ini penting sekali kita baca A sampai Z. Kalau kita memang nggak mampu, sekalipun ini mobil ada ban, ada setir, oh ini teknologinya saya nggak bisa, ya udah pakai aja normal, jangan diaktifin itu autonomous. Iya. Kalau nggak usah beli sekalian. Sekalian. Makanya saya orang yang beli nggak dipakai. Saya beli kendaraan yang tidak otonomus. Bahkan yang tidak independen otonomus. Kenapa? Semua harus dalam kondisi kontrol saya. Kondisi lingkungan harus saya yang baca, bukan komputer. Indonesia seperti itu sekarang. Belum bisa diprediksi. Belum bisa. Iya. Karena kondisi lingkungannya nggak bisa diprediksi memang kan. Iya. Termasuk juga habit dari pengguna jalannya yang tidak bisa diprediksi. Betul. Nah ini nih jadi PR nih emang nih. Ketata tertib, terus kemudian aturan-aturan yang dibikin, terus kemudian rambu-rambu dan infrastruktur. Ya Sobat Ototek ini menarik sekali nih obrolan kita nih. Dan mudah-mudahan kedepannya Indonesia bisa ya menerapkan teknologi ini dan bermanfaat untuk semua masyarakat. Dengan adanya teknologi ini kan otomatis kan jumlah kendaraan umum ya terutama itu juga jauh lebih banyak pastinya ya kan, tidak membutuhkan juga banyak sumber daya manusia kali ya. Betul. Jadi semuanya dilakukan secara otonomus ya kan dan tertib gitu, nggak ada gangguan-gangguan ya, mungkin gangguan-gangguan minor dari sistem ada, tapi itu kan masih bisa diperbaiki atau di reset lagi dan diantisipasi lagi ke depannya gitu. Ini menarik sekali pembicaraan kita pagi ini dan ini mudah-mudahan memberikan insight ya buat semua pihak stakeholder terutama ya kan terkait soal autonomous vehicle dan mudah-mudahan Indonesia ke depannya berapa tahun lagi kira-kira bisa? Di bawah 5 tahun lah. Di bawah 5 tahun, Sobat Ototek. Mudah-mudahan di bawah 5 tahun kita bisa untuk menerapkan autonomous vehicle. Ya mau meskipun mungkin belum di level full automatic ya. Automate ya, di full automate gitu. Tapi maksudnya di level 3 atau 4 mungkin masih bisa kali. Dan ya ini menarik dan kita coba nanti ngobrol-ngobrol lagi kali ya. Mas Akang ya untuk lebih detail lagi nih ngobrol-ngobrolnya lebih lanjut lagi nih setelah acara ini supaya saya juga dapat insight nih kira-kira ke depan autonomous ini akan seperti apa sih, terus kemudian prospeknya untuk Indonesia sendiri sebagaimana gitu. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Kita jumpa lagi ya nanti di lain kesempatan ya Mas Akang. Sehat-sehat semuanya. Amin. Oke. Sobat Ototek, demikian podcast Ototek kita untuk kali ini di episode hari ini dan mudah-mudahan nanti kita akan ngobrol lagi dan ketemu lagi di episode selanjutnya. Teknologi jalan terus, ngegas terus tanpa batas. Itu dia. Applause.